Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Fitolindari. Saya Amanda Rahmania. Saya Intan Ingin Cahya. mewawancarai narasumber Bintan sebagai Narasumber. narasumber tentang materi masa Orde Baru. pemerintahan Orde Baru. Oke. Terus Kita mau ngasih beberapa pertanyaan yang akan dijawab dengan Bintan. Yang pertama, Ibu tahu nggak Bu lahirnya Orde Baru dan pemimpinnya? Orde Baru itu kalau tidak salah setelah terjadi Super Semar ya, 11 Maret 1966. Ya, yang mana pada saat itu kemudian Bapak Soeharto menjadi presiden. Betul? Betul. Nah, ya udah. yang Terus kedua, pertanyaan kedua, kebijakan politik ekonomi, sosial, dan hukum pada masa Orde Baru, apa yang Ibu ketahui tentang itu? Pada masa itu kan informasi tidak seperti sekarang ya. Kalau masalah ekonomi, seingat saya dan dulu kami pelajari itu pemerintah punya program yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ya, dimana pada saat itu tujuan utama adalah memenuhi pangan dulu sampai kemudian Indonesia mempunyai sampai kepada swasembada pangan. Ya, karena memang ekonomi pada saat itu masih terjadi inflasi besar juga kan, pada tahun 60-an kalau saya tidak salah. Kemudian itu ekonomi. Kemudian kalau untuk politik, partai tidak sebanyak sekarang, hanya 3 partai yang mungkin kalian juga sudah pelajari, P3, Golkar, dan PDI. Untuk hukum dalam hal ini apa yang mau ditanyakan? Ada hukum, Ada hukum dan sosial kan. Jadi gini, pada masa itu karena memang media sosial tidak seperti sekarang, yang kami tahu yang kami pelajari saja di sekolah gitu kan, kan tidak terbuka, tidak seperti sekarang. Indonesia lebih demokrasi kan, lebih demokratis. Dulu nggak, ya kita baca koran juga mungkin ya, mungkin ada lebih bersifat agak otoriter mungkin ya pada masa itu ya, untuk hukum atau apa gitu ya. Tapi itu tadi, kalau ekonomi memang kita masih baru tumbuh ya, tapi sampai sekarang kita juga masih negara berkembang kan, belum beranjak ya, apalagi pada masa itu. Kan segitu aja. terus pertanyaan ketiga, berakhirnya Orde Baru Ibu tahu? Reformasi 98 Ya. yang diawali dengan demo mahasiswa yang kemudian terjadi korban 4 mahasiswa Trisakti, yang kemudian setelah terjadi korban itu masyarakat bergerak, mahasiswa dalam hal ini ya, bergerak dengan dukungan masyarakat sampai menduduki gedung MPR. Terus pertanyaan terakhir Bu nih, pengalaman paling berkesan selama Orde Baru itu apa sih Bu? Pengalaman yang berkesan? Berkesan ya, karena kan kalau dibilang harga murah ya sama aja ya, harga-harga pada saat itu murah. Perbandingannya gini ya, saya SMA itu jajan Rp1.000 itu besar banget. Pada saat itu bisa beli semangkok bakso, minum teh botol, ongkos pulang pergi, bisa makan 2 kali lah di sekolah, ya kan? Tapi kan juga sama, pendapatan pada masa itu juga nggak besar. Artinya uang Rp1.000 itu pada masa itu besar. Iya. Ya. Nah, sekarang gajinya kita besar, tapi barang-barang juga naik, inflasi kan. Iya. Nah, jadi ya sama aja sekarang. Kalau dulu, sekarang 10.000 cuma dapat bakso mungkin ya. Mungkin ya benar. Iya, bayangkan dulu saya 1.000 bisa bakso, minum teh Bisa botol. semuanya. Iya. Siang, pagi-pagi itu masih makan bubur ayam, sarapan di sekolah, kemudian istirahat makan bakso, minum teh botol, sama beli gorengan. Semua ongkos pulang pergi. Terus Itu cukup ya Bu? Cukup. Saya kalau les itu ditambah uangnya bisa 2.000 karena berangkat dari sekolah pagi, pulang malam waktu udah kelas 3 SMA atau kelas 12 seperti kalian ini.
itu yang 1.000 itu bisa ongkos ke tempat les sampai pulang, sampai makan lagi di tempat les. Berarti kan murah ya? Iya, berarti uang makan dulu lebih murah. Terus juga dulu Iya. bahan pokoknya murah juga ya. Iya murah, tapi sama aja banyak juga masyarakatnya nggak kebeli juga gitu, karena memang dulu itu juga misalnya kalau kembali dalam hal ekonomi, untuk import itu kita untuk ekspor itu lebih sulit birokrasinya dibanding dengan sekarang. Kemudian dari segi transportasi juga dulu masih terkendala. Dulu yang benar-benar berkembang itu hanya bisa dikatakan Jawa, makanya orang-orang di luar Jawa itu iri dengan Jawa. Ya, kalau sekarang kemarin sudah terbangun Trans Papua kan begitu ya, daerah-daerah sudah terbangun gitu, seperti itu. Ya, tapi ya memang tadi kalau untuk jajan seperti yang ibu sekarang mungkin seorang anak tuh harus pegang ya 50.000 mungkin ya sehari Itu ya. paling Iya, bisa pas, makan 2 kali di sekolah, bisa bisa buat ongkos apalagi sampai les gitu ya. Mungkin sekitar begitu, dulu cuma 2.000. Itu bayangkan aja deh ekonomi waktu itu ya.